Prediksi perpolitikan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 2024 hingga 2029. By Tukul Bersemi. Pemilihan Ketua DPR dan MPR RI periode 2024 hingga 2029 dilakukan melalui rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPR, MPR, Senayan, Jakarta. Dalam sidang paripurna tersebut, para anggota DPR dan MPR menyepakati calon-calon pimpinan yang diajukan oleh partai-partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Ketua MPR periode 2024 hingga 2029 yang terpilih adalah Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Ia dilantik bersama 8 wakil ketua MPR dari berbagai fraksi partai politik, termasuk Bambang Wuryanto dari PDIP, Kahar Muzakir dari Golkar, dan Lestari Moerdijat dari Nasdem. Sedang Ketua DPR RI periode 2024 hingga 2029 adalah Puan Maharani dari PDIP. Ia terpilih kembali untuk jabatan ini setelah disepakati dalam rapat paripurna. Bersama Puan, terdapat 4 wakil ketua yang berasal dari berbagai partai, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Gerindra, Lodewijk Friedrich Paulus, Golkar, Rahmat Gobel, Nasdem, dan Muhaimin Iskandar, PKB. Prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terpilih akan dilakukan oleh MPR RI. Dalam upacara pelantikan, Ketua MPR akan memandu sumpah jabatan yang diucapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelantikan ini biasanya disaksikan oleh para pejabat tinggi negara, anggota DPR, MPR, serta tamu undangan lainnya. Pada periode 2024 hingga 2029, MPR yang dipimpin oleh Ahmad Muzani akan mengangkat dan melantik Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 20 Oktober 2024. Berdasarkan susunan pimpinan DPR dan MPR RI periode 2024 hingga 2029, berikut adalah beberapa analisis terhadap dinamika politik yang mungkin terjadi dalam periode ini. 1. Pengaruh kuat partai besar. Dengan terpilihnya Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR dan Ahmad Muzani dari Gerindra sebagai Ketua MPR, kita bisa melihat bahwa partai-partai besar seperti PDIP dan Gerindra tetap memegang kendali kuat dalam pemerintahan. Keduanya memiliki posisi strategis di parlemen yang memungkinkan mereka untuk berperan dalam mengontrol kebijakan dan legislasi nasional. Pengaruh PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan Gerindra yang berhasil menempatkan ketuanya di MPR menegaskan dominasi politik kedua partai ini. 2. Koalisi dan kerjasama antar partai. Kehadiran wakil ketua dari berbagai partai lain seperti Golkar, Nasdem, dan PKB di DPR dan MPR menunjukkan adanya koalisi yang solid di antara partai-partai besar. Ini bisa memperlancar proses pengesahan kebijakan pemerintah yang didukung oleh mayoritas partai di parlemen. Namun, dinamika politik juga akan dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing partai, terutama menjelang pemilu selanjutnya. 3. Stabilitas pemerintahan. Dengan pemimpin DPR dan MPR berasal dari partai-partai yang mendukung presiden terpilih, Prabowo Subianto dari Gerindra, diharapkan akan ada stabilitas politik yang cukup kuat dalam pemerintahan. Hal ini bisa mempermudah eksekusi program kerja pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, kekuatan dominasi ini juga bisa memunculkan tantangan dari partai oposisi yang mungkin merasa tidak terwakili. 4. Potensi untuk oposisi yang lebih lemah. Dengan banyaknya partai besar yang terlibat dalam pemerintahan, kekuatan oposisi di parlemen bisa menjadi lebih lemah. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam proses check and balance. Dalam demokrasi, peran oposisi yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan, susunan pimpinan DPR dan MPR periode ini menunjukkan pola koalisi yang kuat antara partai-partai besar yang mendukung presiden terpilih, yang dapat menciptakan stabilitas politik. Namun, tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong akuntabilitas pemerintah tetap ada. Bantul, 19 Oktober 2024.